di dalam teori kinetik gas yang pertama ya muncul rumus ini yang punya gaya rusak ya. Terus ingat ya, N ini bisa massa per ml ataupun Na N per Na. Ini N ini adalah banyak molekul. Terus Na bilangan Avogadro. Yang 60 berapa kali berapa itu 10 23. Banyak molekul dalam 1 mol ya. Nah setelah itu ya udah, aku coba. Ini yang bagian pertama ya, teori kinetik gas. Nanti bagian kedua, ini bagian pertama. Ya, bagian kedua, nah baru kita ngomong adanya tubrukan molekul yang kita ngomong kinetik gas. Kalau ini masih teori gas ya, ideal gitu. Nah baru kita ngomong energi kinetik. Nah hubungannya ini kinetik, energi kinetik. Jadi energi kinetik hubungannya dengan tekanan P tekanan udara. Oke, kita coba lihat ini dulu. Volume suatu gelembung udara pada dasar sebuah danau adalah ini. 1,5 cm3. Jadi ada sebuah gelembung udara di dasar danau. Ini, jadi ada dasar danau, ada gelembungnya. Kalau saya ngomong, oke, katakanlah di danau, hanya ada satu gelembung di sini. 1,5 cm3. Kedalaman danau itu adalah 102 meter. Ditanya adalah berapa volume gelembung udara ketika berada tepat di bawah permukaan air. Jadi sampai sini ini dia akan membesar. Nah, ini berapa volumenya ditanya. Massa detik air adalah ini. Jadi dia akan membesar ya. Kalau misalnya dia naik gitu kan, membesar, tanya berapa volumenya. Jadi rumusnya kita tahu bahwa kalau suhunya konstan, berarti T sini kita nggak perlu kita buat karena suhunya konstan. Yang berubah cuma tekanan dan volume. Nah, ini yang kelas SMP. Nah, dengan kedalaman ini bagaimana menghitung P1 yang di sini? P1-nya berapa? Tekanan. Kita tahu tekanan itu adalah rho Hg. Ya, rho Hg. Rho Hg. Nah, tinggal kamu hitung P1 yang di sini, yang ada air, P1 yang kedalaman ini, berarti rho-nya berapa? 1 pakai sentimeter aja, gram per sentimeter kubik. Tingginya adalah 100 meter, 102 meter. Gravitasi, saya nggak tahu mau pakai gravitasi berapa, 10 kah? Gitu. Nah, kalau rho air saya jadikan ini jadi nanti 1000 kg per meter kubik. Berarti P1-nya kamu sudah bisa hitung lah. Ini coret-coret. Ya, berarti berapa itu? Saya nggak tahu. 1 juta lebih. 1 juta 020 Pascal ya, ini Pascal. Di sini. Berarti
Sebetulnya rumus yang kita inginkan adalah ini. Ya, rumus yang kita inginkan adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, gitu lah. Kira-kira gitu. Ya. Masalahnya kalau di soal dia tidak segampang itu kasih kalian, oh ini Pascal ini nanti ada perubahan. Nah itu yang membuat kalian kesulitan. Nah kalau gitu P1-nya saya tahu di sini. Nah, jadi bagaimana menghitung tekanan udara luar yang seperti ini ke bentuk Pascal? Ke bentuk Pascal. Untuk di sini ada massa air raksa diketahui. Nah, jadi saya bisa hitung massa air raksa. Kalau gitu 13.600 kg per meter kubik. Ini rho air raksa. Nah, ini yang kita ngomong kamu butuh pelajaran SMP. 75 ini berapa Pascal? Nah, kasih itu lah. Ya. Jadi dianggap tekanan udara yang sini itu ada yang tekan juga gitu. Dari udara. Oke, berarti saya hitunglah tekanan untuk yang udara katanya seperti itu, berarti gravitasi boleh kita buang sih sebetulnya. Berarti 75 cm atau 0, ini gitu. Ini harus meter ya, cm ya, karena itu cm ya. Kali dengan kan dia kan rho GH, rho kg. H-nya adalah setinggi ini, yaitu 0,75. Rho-nya adalah 13.600. Oke, gravitasinya berarti nolnya boleh saya buang lah ya, satu-satu ya. Jadi ini saya nggak usah gitu. Oke, berarti saya masukkan yang awal adalah 10, 20, 00 gitu. Nolnya saya buang 1 gitu. Volumenya adalah berapa? Perbandingannya 1,5. Saya biarkan aja karena ini perbandingan ya. Karena perbandingan ini nggak perlu meter gitu, karena saling banding itu nggak perlu, tinggal coret aja. Nah, ini V2-nya yang dicari. Nah, yang kedua apa? Dia sampai di sini memberi ketekanan ini. Saya biar aja 0,75, saya biar aja ya. Kali 13.600. Oke, aku coret-coret lah di sini. Ada masih yang bisa dicoret di sini gitu. Oh, ini sentimeter saya biarkan aja ya, sentimeter ya. Bodoh-bodoh. Oke, aku jadikan sentimeter ya kalau gitu. Oke, karena ini sentimeter kan. Oke, ini bisa dapat berapa nih? 75 dibagi ini 1,5 berapa sih? 25. Ya, berapa? 25. 10, 15. 20, 30. 50. Ya, berarti sini dapat 50. Sorry, ini dapat 1, 10, 20. Berarti ini jadi ini bagi ini jadi dapat berapa tadi? 50. 50 ya, 13,6. Ini V2. V2 ya, tolong ya, dikali ya. Ini apa sih PA-nya ini? Oh, ada PA di sini. Oh. Oke. Nolnya kita balik lagi. Sehingga hasilnya adalah volumenya nanti adalah 1,2 dibagi 136. Berapa volumenya lagi? 0,35. 0,35. Hah? 0,37 cm kubik berarti. 0,75 Pak. Berarti berapa? Ini meter atau apa ya? Volume. Aduh. Yalah, nah ini saya biarkan dalam bentuk senti ya. 75. Tadi berapa sih volumenya? Masa mau kecil sih? Gak mungkin, artinya mau besar. Harusnya mau besar. Logikanya ini tekanannya tinggi, sampai sini tekanannya rendah. Gak mungkin, ini 1,5 jadi ini. Saya rasa ini jadi 3,7 lah ya. Saya rasa saya ada salah bagi mungkin. Nah, angka-angka ini harus kalian coba. Oke, kalian coba ulangi. Tak ngerti tolong tanya. Ulangi.
Oke, jadi tadi ada kesalahan, ya, ada kesalahan di mana P1-nya saya cuma hitung yang air. Enggak, ini P1-nya tambah yang udara. Karena di sini dia ditekan udara, ditekan air lagi, jadi double. Jadi double. Jadi P1 sini adalah ini ya, double. Naik sampai atas berarti dianggap hanya tekanan udara yang bekerja pada dia. Hati-hati dalam satuan. Contoh tekanan udara dikasih tahu cuma begini aja. Jadi saya hitung lah ya tekanan udaranya. Ini tekanan udara di sini saya pakai konsep ini rho raksa kali 0,75. Ingat dia jadikan meter karena sini saya hitungnya dalam bentuk ketinggian dalam bentuk meter ya. Kalau H-nya sini dalam bentuk meter, sehingga air raksanya, tinggi air raksanya juga harus ini. Pak, saya nggak ngerti Pak, tinggi air raksa maksudnya ini apa sih Pak? Kok Bapak bisa tahu yang seperti ini? Ini artinya dulu sudah oleh si ini diisi dengan air raksa, itu dibalikkan. Ternyata air raksa yang tadi penuh itu, dia isi dengan air raksa untuk menghitung tekanan udaranya ada berapa. Yang saya dulu, oke nanti saya jelaskan ya. Nanti saya ngomong ini dulu. Nah, paling kalian bingung, Pak kok bisa hitung dengan rho air raksa yang begitu sih? Itu artinya tekanan udara. Tekanan udara di sini tidak diberitahukan seberapa besar, tapi dikasih tahu dengan cara ketinggian air raksa. Tekanannya 75 cm Hg. Nah ini harus dijelaskan. Nanti saya jelaskan yang ini. Jadi sini ada yang udara, ada yang air, 1,5. Ini tidak saya ubah, tetap centimeter kubik. Ya supaya ininya juga dapatnya juga centimeter kubik P2-nya. Karena perbandingan nggak usah kamu dengan meter, ya. Oke, supaya ini dapat centimeter kubik juga. Jadi kalau tadi besarnya gini, ini sampai hampir 15 kali. Jadi gelembungnya itu kalau saya hitung berarti gelembungnya akan jadi gini, gede banget tuh gelembungnya itu. Jadi gede gini kok. Oh. Jadi gelembungnya adalah 16,5 cm kubik. Dari awal yang 1,5. Oke, lanjut. Oke, saya ulangi yang simpel. Ya, dari mana kita bisa tahu bahwa tekanan udara bagaimana menghitung katanya tekanan udara 75 cm Hg, terus rho air raksa 13,6 gram per cm kubik. Nah, kamu tahu lah tekanan udaranya berapa? Karena kalau tadi soalnya kita butuh P ini. Nah, ini ditemukan oleh seorang, saya lupa namanya. Nah, dia tuh mengisi tabung yang air raksa, terus dibalikin, nanti dilepas, ternyata tabung air raksanya turun. Nah, terjadi bentuk seperti ini. Tadi saya sampaikan bahwa mengapa kita pakai 75 cm ya? Dari sini sampai sini gitu. Ini 75 cm. Artinya gini lah ya. Sini sampai sini itu 75 cm. Nah, bagaimana teori bahwa ini saya bisa menghitung tekanan udara? Nah, ceritanya kan tadi saya sampaikan ya, bahwa mengapa ini tak turun? Mengapa ini tak turun kan gitu? Ceritanya gitu, mengapa ini tak turun gitu? Ya yang saya ngomongin tadi, kalau saya anggap ini banyak sekali, ini adalah bola-bola besi saya letak di sini. Ya, bola-bola besi ini penuh gini, penuh semua. Gitu. Saya letak dalam
satu apa? Ini apa? Apa sih namanya tuh? Baskom. Nah, baskom gitu ya. Kalau ini saya tarik ke atas, ini sudah ada bola-bolanya nih. Ya, di sini sudah ada bola-bolanya ya di baskom, gitu ya. Sudah ada bola-bolanya nih. Nah, kalau selepas bisa jadi bola-bolanya itu penuh. Turun sampai sini. Nah, ini turun nih, turun semua. Ya, turun sampai memenuhi. Ini dia kan bola-bola kan mau nih ya, mau keluar kan berat. Tentu dia mendesak bola-bola sini naik ke atas. Jadi bola-bola itu diminta untuk naik ke atas sampai dia mencapai sama rata. Begitu. Nah, bagaimana supaya dia tak turun? Nah, supaya ini tak turun bisa aja kan? Nah, di sini aku kasih triplek, dikasih batu, ditanamkan batu. Nah, kalau dia tidak bisa bendanya turun, dia nggak bisa ke atas karena ada batu yang menekan, berarti nggak mungkin dia bisa turun semua kan? Nah, jadilah mungkin dia hanya turun sampai sini aja, batas sini aja dia turun. Kenapa dia nggak bisa turun lagi Pak? Karena ada batu yang menekan, sehingga dia nggak kuat untuk naik atas. Jadilah seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau tadi ada batu yang menekan, nah, boleh kamu mikir, ini air laksa nggak mau turun kenapa? Berarti ada something yang menekan dia supaya ini sehingga air laksa ini gagal ke atas, nggak bisa lagi ke atas. Kenapa? Ada udara yang menekan. Nah, sekarang kita tahu ada sesuatu yang menekan. Kita ingin tahu ini berapa besar ya, dan dia menekannya itu berapa besar. Nah, kamu harus balik lagi ke hidrostatis. Yang pertama ikan. Menghitung tekanan ikan oleh air, ROGH. Yang kedua, artis kesejajaran ini. Kalau misalnya ini ketinggian sama, berarti tekanan P1, P2 sama. Kalau ketinggiannya nggak sama, berarti tekanan sini dengan tekanan sini beda. Contoh yang kita fluida dinamis, masih ingat kan? Fluida dinamis. Fluida dinamis yang kita bikin seperti ini yang kemarin itu. Nah, yang di sini dengan sini kan beda kan tingginya kan? Ini tingginya sini gitu. Terus ini tingginya gini gitu. Ngerti ya? Ya ini air gitu, ini airnya. Nah, begini. Berarti tingginya beda. Betul nggak? Tinggi beda berarti P1, P2 nya beda. Mana yang lebih tinggi? Tentu inilah yang lebih tinggi. Tekanannya apa? Dia bisa maksa ini sampai turun lagi, betul nggak? Sedangkan ini naik, berarti tekanan sini rendah dari sini. Sama kan? Ya kayak inilah, kayak saya ngomong apa namanya ini? Kasur. Kalau saya letak sebuah batu yang begini besar, kasur akan begini. Kalau batu ini kecil, berarti kasurnya paling begini aja. Nah, tekan. Ah, ini jaraknya kan ada. Yang lebih turun, tekan turun, berarti ini tekanannya lebih tinggi. Itu aja. Nah, dengan konsep bahwa kalau dia sama tinggi berarti tekanan yang sama, nah kita masuk sini. Saya ingin tahu berapa tekanan something ini, yaitu berupa udara. Nah, saya tarik garis lurus di sini. Berarti P di sini dengan P yang di sini sama dong. Untuk menghitung P di sini kembali lagi ya ke ikan. Nih ikan. 75. Berapa ya? Ini menekan sini. Karena ini menekan sama aja ini tekanannya. Kalau saya ada tekanan raksa, P raksa, berarti ini P raksa, betul nggak? Karena kalau ini dia mau keluar kan, itu dia ke atas kan, ya nggak? Itu dia konsepnya. Sehingga kalau ditanya berapa tekanan udaranya, ya saya hitung pakai gini. ROGH. Oke ya. Oke, saya ulangi. Energi kinetik yang seperti ini, rumus yang harus paling kalian ingat adalah ini. Saya sering tanya ke Jason. Asalnya nanti saya tidak ngomong lagi ya. Sebenarnya harus ngomong supaya anak yang baru bergabung ngerti ini dari mana gitu. Tapi ini saya hanya singkat saja, nggak saya ngomong. Oke, jadi ini yang paling penting.
V seperti dia V ini. Karena kalau hafal rumus saya takutnya kalian jadi ini. Karena ini saya sering tulis, jadi ini otomatis gitu. Nah, mau dijadikan energi kinetik, hubungan energi kinetik dengan tekanan. Kita bisa tulis ya. Nah, hubungan energi kinetik dengan tekanan. Nah, muncul. Energi kinetik adalah ini, jadi efek kontak adalah ini. Kamu masukin ini, dapatlah ini dia kinetik. Dari energi kinetik mau dicari, kalau gitu saya bisa tahu dong kecepatan sebuah gas molekul. Nah, dari sini muncul. Terakhir ini. Gampang lah ya, kalau dari sini ke sini kamu anggap KT. KT itu apa? Kamu ini lagi, ini macam-macam ya. KT berarti ya, gitu ya, betul nggak? Nah gitu, tinggal kamu ganti ini. Oke? Nggak masalah ya. Tinggal kamu ganti KT jadi itu. Ya kalau saya, ya kalian sendiri lah ya. Saya rasa KT kamu ubah karena ini adalah rata-rata. Tolong ya Pak, kalau ini kan ini Pak, kalau misalnya KT saya ketik ini berarti tolong ya, saya langsung, saya nggak tahu ini udah saya rekam belum. Oke, nah artinya kalau saya ganti ini akan menjadi 3 PVE per M V rata-rata. Nah, yang namanya V rata-rata berarti kecepatan satu partikel kan, berarti N-nya dia 1 gitu, jadi nggak usah N lagi gitu, ngerti tak? Oke ya, jadi N-nya dia 1 kan artinya ini N nih. Jadi nanti jadinya gini, 3 PV per 1 per M. Kan rata-rata pakai kecepatan 1 kan, berarti kan N-nya 1 biji. Nah, dapatlah ini 3 PV per massa. Oke, V per massa apa? Separuh kan? Ini separuh kan? 3P separuh, betul kan? Betul kan? Massa per volume itu kan rho. Kalau volume per massa ya separuh lah, jadi gini. Nah, ini geserkan diri. Oke, P2 ini ada karena apa? Karena ada air yang seperti tadi saya ngomong itu. Kalau dia ada titik sini, katanya tingginya H. Jadi ada udara P0. Berarti P2 itu apa? P2 itu apa? Besarnya. Berarti rho GH ditambah P0. Betul ya? Yang di sini punya. Oke kan? Gampang kok, serius. Nah, rho-nya ini apa? Betul ya? Yang kalau airnya, nah kayak masalah jenis airnya rho, udah betul. Terus apa lagi? H-nya ada H, tingginya H. Berarti gini ya. Oke. Bagaimana dengan P1? P1 bagaimana? P1. P1 karena apa? Karena udara ya. Apa tekanan udara? Ini ada E, ada V, berarti PV, NRT. Ya nggak? Berarti pakai yang PV, NKT. Pakai gini. Dia pakai K atau pakai I? Oh, pakai K. Oke. Betul ya? Berarti P1 adalah NKT bagi V. Volume ya? Gitu, betul ya? Yaudah kan gampang berarti. Rho GH tambah P0 sama dengan NKT per V. Berarti mau cari apa kita? Hah? Cari H-nya ya? Oh, ya, ini pakai H. Ya udah. Ya. Berarti ini P, berarti NKT per V kurang PO. Benar? Per dengan rho G. Betul nggak? Gitu ya? Betul ya?
Betul dong, gitu kan? Oke ya, matematika lah begitu. Berarti kalau saya kali balik sama aja seperti NKT V P0 saya kali dengan seper G gitu ya, betul kan? Gitu ya, oke, berarti kan NKT per rho G V kurang P apa? Rho G, gitu ya? Nah, ini dia. H-nya gini. Oke, matematika lagi, karena dia sini digabung ya, digabung. Oke, gabungkan berarti ini akan jadi V tambah V nya satu biji ya. Aku tambah V satu biji, aku tambah V satu biji gitu, ya sama kan? Akhirnya H itu adalah NKT kurang POV. Mana? NKT kurang POV P. Berarti ini ya, B ya. Ya, kalau ini kita tuliskan berarti H sama dengan, ini saya gabung total ya, rho GV NKT kurang P0 V, gitu kan ya. Gitu aja. Saya sering ngomong loh, fisika tuh jauh lebih mudah daripada matematika.